Oke semua, balik lagi di LTV Bebas Sampah bersama gua Lukman Nurdiansa. Hari ini gua akan coba ngebahas tentang ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Ngeri nggak tuh permasalahan kita COVID-19? Yang gua pikir ini menjadi masalah universal ya, atau masalah dunia, dimana semua orang itu jadi was-was, takut, kemudian jadi fobia, nggak mau keluar rumah. Pikirkan coba, bagaimana kalau lu ketakutan terus lu nggak mau keluar rumah? Bagaimana lu bisa ngasih makan anak bini lu, terus bayar kontrakan, bayar cicilan sekolah, cicilan kredit rumah, ya kan? Yang punya cicilan kredit, gue sih belum ya, belum merit. Itu gue jadi pusing itu. Pemerintah hari ini gue pikir sinting ya. Dia ngasih kita aturan untuk tidak bekerja di luar rumah, ya kan, work from home, ya kan, WFH, kemudian jaga jarak, kurangi aktivitas, ya kan. Terus kita jadi nurut gitu aja. Karena apa? Media hari ini terlalu membesar-besarkan masalah virus ini ya. Padahal kalau disadari bahwa diri kita ini atau di dalam tubuh kita memiliki imun, ya kan. Ketika ada penyakit masuk, ini tubuh kita ini udah fungsional, bro, memberikan satu solusi bagaimana penyakit ini bisa hilang. Nah, hari ini yang jadi permasalahan adalah ketika pemikiran kita atau mindset kita dikunci sama yang namanya COVID ini adalah virus mematikan. Itu gue pikir nggak masuk akal pikiran gue. Kenapa? Karena yang bikin jiwa kita sakit, yang bikin tubuh kita lemah adalah pikiran kita, sugesti kita, alam bawah sadar kita, bahwa kita ini sebenarnya bisa sehat ketika alam bawah sadar kita atau pikiran kita positif gitu. Tapi ketika negatif, kebalikannya, kita bisa sakit. Kematian yang diberitakan oleh beberapa stasiun televisi, media sosial, bahkan jejaring sosial, ya kan, ini membuat trauma tersendiri. Efeknya apa? Terancamnya ketahanan pangan di negara Republik Indonesia. Itu jadi faktor utama. Karena apa? Kalau manusia nggak makan, bagaimana dia bisa hidup? Bagaimana dia bisa menjalankan kewajibannya sebagai manusia, salah satu ibadah untuk semua agama apapun ya. Karena ini yang kita bahas tentang ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19. Oke, sebelum kita masuk ke dalam itu semua, ada 3 pilar tentang ketahanan pangan yang perlu saudara-saudara ketahui. Yang pertama adalah akses pangan, yang kedua ketersediaan pangan, yang ketiga adalah ketahanan pangan. Nah, tapi kali ini gue nggak bicara sendiri. Gue akan ditemanin sama satu orang yang menurut gue ini orang yang inovatif ya, inspiratif, kreatif, penuh semangat, dan keilmuannya juga, gue yakin tinggi. Dia adalah seorang general manager sekaligus sumber daya manusia atau SDM di Citra Alam Riverside. Yang menarik dari dia adalah apa? Yang menarik adalah ketika semua perusahaan, semua sektor industri memecat karyawan, yang memberhentikan atau merumahkan semua karyawannya, dia memilih jalan berbeda. Karena apa? Dia memiliki hati nurani, Bu. Itu pentingnya manusia, hati nurani. Ini bukan masalah Partai Hanura ya. Ini kita nggak bisa politik. Tapi hati nurani adalah hal yang paling penting untuk kita menjadi pribadi yang baik. Nanti kita akan bicara dengan Pak Rahman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahman. Selamat pagi Kang Lukman. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol ya. Iya, alhamdulillah. Ini kita berbicara masalah COVID-19 Pak. Ada himbauan dari Presiden untuk menjaga ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu sendiri menurut Bapak apa sih? Ya, ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana terpenuhinya suatu pasokan pangan buat negara dan juga sampai ke perorangan untuk masyarakatnya dapat hidup sehat, aktif, dan juga produktif secara berkelanjutan gitu. Jadi sesuai dengan arahan Presiden, jadi bagaimana negara kita gitu, bangsa kita ini harus betul-betul mampu mencukupi kebutuhan pangan dalam skala nasional gitu. Untuk itulah kita memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif gitu ya, yang bisa kita tanami berbagai jenis tanaman, kebutuhan bahan pokok dan lain sebagainya gitu Kang Lukman. Baik, berarti hal ini serupa Pak ya, seperti yang dikatakan oleh Menteri Pertanian, Betul. Syahrul Yassin Limpo. Ya. Dia itu berbicara di
pidatonya kalau nggak salah ketika di Metro TV, Pak. Ya. Jadi Bapak Syahrul Limpo ini sebagai Menteri Pertahanan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk semua lini bekerja sama, bersinergis menjaga ketahanan pangan. Hal ini serupa yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo. Ya. Di setiap kesempatannya mengajak masyarakat Indonesia untuk melakukan ketahanan pangan. Ya. Oke, ini ya, Pak ya. Nah, Kang Lukman, ini contoh pemanfaatan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif ya. Oke, jadi seperti ini Pak Ya, contoh seperti ini pemanfaatannya. contohnya. Ya. Masih menyikapi pandemi COVID-19. Hmm. Solusi yang dilakukan oleh pihak Citra Alam Riverside menyikapi ketahanan pangan ini seperti apa, Pak? Ya, solusinya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Kang Lukman. Jadi kita lihat di belakang kita ini, ini adalah solusi yang kami lakukan dari Citra Alam, memanfaatkan lahan yang tidak produktif menjadi lahan produktif. Dan ini adalah teman-teman dari Citra Alam gitu ya, yang sedang bekerja sama bergotong royong untuk menjadikan lahan tidak produktif ini menjadi lahan yang produktif, yang siap untuk ditanami berbagai jenis sayur-sayuran dan khususnya bahan-bahan pokok lainnya seperti itu. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga ketahanan pangan, Betul Pak. sekali, Kang Lukman. Karena kalau misalkan ketahanan pangannya tidak terjaga, maka stabilitas pekerjaan, Ya. kemudian produktivitas itu nggak akan bisa terjamin, Pak. Betul sekali. Jadi sesuai dengan arahan Presiden tadi ya, dan juga Menteri Pertanian. Ya. Kalau gitu, jangka pendek, jangka menengah dan panjang yang Bapak konsepkan untuk ketahanan pangan di Citra Alam Riverside sendiri itu bagaimana, Pak? Ya, jangka pendeknya jadi kita lakukan media seperti ini, nanti jangka menengah dan panjangnya kita melakukan proses penanaman secara berperiode ya, supaya ada berkesinambungan secara terus-menerus. Jadi ketika hari ini ditanam di sini, lahan yang lainnya sudah berproduktif gitu ya. Nah, begitu terus. Jadi terus simultan secara berkesinambungan gitu. Selain ini kan ketahanan pangan dalam sektor pertanian. Ya. Nah, selain sektor pertanian itu apa lagi Pak yang dilakukan? Ya, kami di Citra Alam juga ada bagian divisi peternakan ya. Jadi selain pertanian juga ada peternakan. Oke, kalau gitu nanti kita coba. Oke, tadi tentang solusinya pertanian Pak ya. Nanti kita coba lihat peternakan yang dilakukan oleh Citra Alam Riverside untuk menghadapi pandemi COVID-19. Itu menarik Pak. Berarti nanti kita Oke Pak, tadi Bapak menyebutkan ada ketahanan pangan di sektor peternakan. Betul. Salah satu sektor peternakan yang Bapak sebut seperti apa Pak? Nah, Kang Lukman, seperti kita lihat di belakang sini, ini adalah pemanfaatan lahan yang dulunya juga sama tidak produktif. Ini akan kita gunakan sebagai media peternakan juga. Nanti yang akan kita budidaya di sini adalah seperti ikan bawal, ikan nila, dan ikan-ikan lainnya gitu ya. Seperti itu yang kita gunakan untuk di media peternakannya gitu. Ide untuk ketahanan pangan ini sendiri memang berdasarkan faktor keterpaksaan atau memang sudah ada rencana Pak untuk menjaga ketahanan pangan dalam sinergi yang dianjurkan oleh Presiden Republik Indonesia tentang ketahanan pangan? Ya, tepatnya sesuai dengan imbauan pemerintah ya. Karena dulu memang lahan ini lahan yang digunakan untuk media outbound gitu ya. Nah, karena bangsa Indonesia mengalami pandemi COVID-19 sehingga akhirnya lahan ini menjadi lahan yang tidak produktif lagi. Nah, sesuai dengan arahan dari pemerintah, akhirnya kita gunakanlah lahan yang tadinya tidak produktif menjadi lahan produktif seperti itu. Jadi karena keterpaksaan gitu karena kondisi dan keadaan yang hari ini mewajibkan kita semua, seluruh masyarakat bangsa Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Pak, saya boleh minta satu kalimat sakti nggak Pak dari Bapak sebagai penutup acara kita Pak? Ya, tepatnya tentu Kang Lukman ingat bagaimana dulu Bapak pendiri bangsa kita Bung Karno pernah berpidato, yang pidato ini terinspirasi oleh Kang Marhain ya, yang dengan sebutannya Marhainisme gitu ya. Bung Karno pernah berkata seperti ini, kalau mau hidup harus makan, yang dimakan hasil kerja, jika tidak bekerja maka tidak makan, dan jika tidak makan pasti mati. Itulah undang-undangnya dunia.
Nah, seperti itu. Saya merinding Pak. Jadi dengarnya, kalau Pak. kita mau hidup ya kita harus bekerja gitu. Bekerja kita harus makan gitu untuk menghasilkan survive gitu ya. Oke Pak Rahman, Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Ya. atas informasi yang Bapak berikan tentang ketahanan pangan dan apa yang kita lakukan untuk melakukan ketahanan pangan. Ini saya dapat banyak ilmu hari ini. Terima kasih banyak Pak ya, Rahman. terima kasih Kang Lukman. Merdeka. Merdeka. Cut.